Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Untuk rekan-rekan guru yang menggunakan media daring ya, Google Classroom. Di beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat tutorial cara membuat daftar hadir ya. Daftar hadir yang saya contohkan di video yang lalu cukup simpel ya. Satu form untuk semua kelas sekali bikin untuk selamanya. Namun apabila kita menghendaki form itu untuk setiap kelas berbeda, jadi setiap kelas itu beda-beda. Kalau dulu kan formnya begini. Ambil contoh yang belum saya ganti, misalnya ini kayaknya belum. Nah ini ada daftar hadir di sini. Daftar hadir ini satu untuk semua. Jadi satu daftar hadir ini formatnya sama untuk semua kelas. Tapi baru saja saya edit menjadi salah satu kelas. Di sini tertulisnya IPS 1. Padahal kelas yang saya buka adalah MIPA 2. Karena masternya itu ada di sini. Masternya. Nah, sekarang bagaimana cara mengakali atau mengganti daftar hadir untuk setiap kelas yang sama, tapi kita tidak perlu membuat satu-satu tiap kelas. Ya, artinya begini. Kalau dulu kita kan membuatnya begini satu-satu ya. Di setiap kelas kita masuk ke sini, kemudian kita masuk ke buat, kemudian masuk ke top materi, kita kasih judul daftar hadir, kemudian kita masuk ke form, kemudian kita membuat pertanyaan satu-satu. Nah, kita nggak melakukan itu sekarang. Karena daftar hadir sudah ada, daftar hadir yang di kelas yang dulu sudah ada, ya itu aja yang kita edit dan kita salin dengan ganti nama. Caranya lewat mana? Caranya lewat Google Drive. Kita masuk ke Google Drive, kita cari masternya. Masternya namanya apa? Ambil contoh di sini yang sudah untuk IPA dulu. Ini untuk IPA sudah saya namai, jadi tiap kelas sudah seperti ini. Daftar hadir 12 MIPA 4. Maka ketika saya masuk ke kelas Google Classroom IPA 4, daftar hadirnya di dalamnya isinya memang khusus untuk MIPA 4. Nah ini, judulnya nanti MIPA 4. Nah, beda dengan yang ini tadi kan. Ini tadi saya buka kelas IPS 2 misalnya. Daftar hadirnya kalau kita buka punya siapa? Kita buka ya. IPS 1 kan nggak sesuai. Nanti anak-anak bingung. Yang tertulis IPS 1 itu sebenarnya adalah master. Belum kita ubah secara khusus untuk kelas ini. Kita mulai cara menduplikasi daftar hadir itu dengan cara buka Google Drive. Ya. Jadi buka Google Drive itu bagi teman-teman yang belum terbiasa, mari kita biasakan. Buka Google Drive dari titik-titik yang ada di samping foto atau nama profil kita. Nah, ini Google Drive. Setelah Google Drive terbuka, kita ambil master yang sudah ada. Saya master yang saya pakai sekarang yang ada di MIPA 1 ini. Nah, ini langsung aja kita klik kanan, kemudian kita pilih di sini duplikasi. Salinan. Buat salinan. Kita tunggu sejenak. Nah, sudah. Ini kita udah ada salinan di sini. Kita buka nih. Ada tulisannya salinan daftar hadir. Kita buka, kemudian namanya kita ganti. Gantinya bukan di sini ya. Gantinya di atas. Kita ganti, ini kita delete. Daftar hadir saya ganti di sini misalnya MIPA 1. MIPA 2. Maka saya sudah menyiapkan daftar hadir untuk MIPA 2 yang format di dalamnya sama. Jadi di sini saya siapkan persis dengan yang membuat satu form untuk banyak kelas itu. Ada NIS, ada nama, tidak lagi saya mencantumkan kelas di sini karena kelasnya sudah ada di daftar halaman ini. Mungkin kalau mau beda, gambarnya ini aja yang dibedakan ya. Kita bisa ganti gambarnya ini misalnya yang ini gambar laboratorium, kemudian kita ganti gambar apa. Ini kan ada pilihannya banyak di sini ya.
Kita ganti gambar kapsul misalnya. Nah, ini aja yang barangkali bisa untuk membedakan antar kelas. Kemudian selesai sampai bawah ya. Ini sudah nama lengkap, keterangan hadir, izin sakit. Kemudian saya tambah yang saya edit, jika sakit atau izin harus ada alasan, alasannya kemana, sakit apa. Kemudian setelah selesai dari situ ngisi refleksi, paham, sangat paham, atau kurang. Kalau kurang kita alihkan ke sini. Masih ingat ya cara membuat ini? Cara membuat pilihan yang di bawah ini caranya cukup sederhana. Jadi kita aktifkan di sini notifikasinya di sini, buka bagian berdasarkan jawaban ya. Jadi kalau misalnya siswa itu izin, maka kita alihkan ini ke halaman alasan izin atau sakit. Ya, ini tinggal kita pilih. Kan ada pilihan kalau dibuka. Kemudian kalau dia sakit, ya kita alahkan dia untuk sakitnya apa. Jadi halamannya sama. Halaman ini bagian 3 2 ya, ini membuatnya adalah dengan klik tanda sama dengan ini. Nah, ini sifatnya kayak hyperlink kayak di PowerPoint gitu ya. Dan bagi yang kurang paham materi ini juga sama. Kita klik di sini, kita aktifkan. Buka dengan bagian. Jadi kita muncul ini langsung. Kalau enggak, ini enggak ada muncul. Pilihan-pilihan ini enggak ada di halaman. Oke, setelah selesai, kelas berapa ini? MIPA 2. MIPA 2 di sini nanti akan kita ganti. Akan kita ganti daftar hadirnya. Karena daftar hadir yang ada di sini di MIPA 2, kalau kita buka, judulnya tidak sesuai. Ya kan, ini masternya IPS 1. Ini kita hapus. Kita masuk kembali ke kelasnya MIPA 2. Nah, di sini agar halaman ini nanti masuk ke kelompok kelas MIPA 2, kita kirim dulu. Ya, ini aturan-aturan ini dibuat default saja. Kalau ini saya checklist di sini karena yang bisa masuk ke Google Classroom hanya anak-anak yang menggunakan email dari sekolahan. Jadi pakai semamda.net di belakangnya, bukan Gmail. Tapi kalau teman-teman menggunakan Gmail, ini dibuang aja checklistnya, jadi email apapun bisa masuk. Dan ini saya checklist tujuannya supaya kalau anak-anak lupa memberi tanggapan atau mau mengedit alasan ketidakhadiran, itu dia masih bisa masuk lagi dengan nama yang sama. Ini selesai, baru simpan. Terus untuk mentautkan ya halaman daftar hadir ini ke kelas MIPA 2, maka kirim dulu form ini. Nah, setelah dikirim, di sini akan muncul halaman ini, link ya. Kita copy linknya, kita munculkan link. Nah, di sini kita harus mengcopy linknya untuk dibawa ke kelas MIPA 2. Linknya panjang banget. Link ini bisa diperpendek di halaman ini, bisa juga pakai aplikasi Bitly. Ya, tapi harus punya akun Bitly. Kalau enggak, udah di sini aja karena di sini ada fasilitas untuk memperpendek alamat URL. Kita klik saja ini. Nah, akhirnya pendek kan? Setelah pendek, kita langsung salin. Dah, ini kita copy. Kita tutup. Kita masuk ke kelas MIPA 2 ya. Ini sudah MIPA 2 belum ya? Sudah ya. Jadi kita ambil kelas MIPA 2. Masuk ke sini. Ini daftar hadir yang ini kita buang. Kita hapus. Nah, setelah dihapus, apakah data anak-anak yang kemarin hilang? Tidak. Masih tersimpan di masternya. Jangan khawatir ya, masih tersimpan. Kemudian kita akan buat di sini. Kita masuk ke materi. Kita kasih judul di sini daftar hadir kelas daring. Nah, udah gitu saja. Kalau saya pakai nama kelasnya nggak apa-apa. Kemudian di sini boleh diisi deskripsi misalnya. Boleh tidak ya, ini opsional, boleh diedit nanti. Saya langsung aja biar cepat, langsung ke link. Jadi tambahkan, kemudian pilih link. Hasil kopian link tadi dipaste di sini. Selesai. Kita tunggu sesaat. Dan nempel di sini kan daftar hadirnya. Terus di sini sudah muncul notifikasi, kita cek. Daftar hadir itu siapa? Karena judulnya sudah beda-beda tiap kelas,
maka ya ini hanya untuk satu kelas saja, baru kita posting. Selesai. Nah, sekarang ini halaman MIPA 2 ini saya tutup sekarang ya. Kita uji, kita masuk lagi ke Classroom. Classroom, kita ambil MIPA 2. Apa benar daftar hadirnya sudah ganti? Masuk sini. Ini ada daftar hadir kelas daring. Daftar hadirnya ini. Nah, sudah MIPA 2. Tahu kan ya? Sekali lagi kita akan coba membuat untuk kelas lain. Kita masuk lagi di Google Drive. Jika ingat masternya ada di kelas mana tadi ya? Ada masternya saya taruh di MIPA 4 ya, ada di sini masternya. Saya tinggal mengganti nama kelas ini, tapi sekali lagi menggantinya bukan di halaman form ya, tapi menggantinya di sini di atas ya. Tapi ini nggak bisa langsung diganti loh, ini master. Gantinya caranya apa Kak tadi? Klik kanan, duplikat atau buat salinan. Tunggu beberapa saat, maka kita akan dibuatkan salinan. Nah ini salinan inilah yang kita buka, ada tulisannya salinan. Nah ini kita buang kata salinannya, kita delete, dan ini saya ganti 3. Maka di sini otomatis akan ganti. Sama kan? Ini sudah ada petunjuk istilah selalu daftar hadir ini dan seterusnya ya. Dan isinya sama persis dengan kelas lain tadi. Selesai, aturannya default satu macam-macam kan sudah selesai, itu nggak ada masalah. Kita tinggal klik kirim ya, kemudian langsung ke link, dan kita pendekkan linknya, kita salin. Ngopinya nggak usah ngeblok ini ya, langsung salin gitu aja. Kita kembali ke kelas ini. Kelas berapa tadi? MIPA 3. MIPA 3 sementara ini pakai absen apa? Pakai daftar hadir apa? Kita cek ya. Daftar hadir MIPA 3, kalau kita intip di sini, ini ada daftar hadir. Oh, sudah ada paling ya. Kita cek dulu apa judulnya, sudah MIPA 3. Oh, sudah. Ini berarti sudah pernah saya buat. Ya, sudah pernah saya buat. Sama. Andai kan ini mau saya ganti. Tadi kan di sini gambarnya apa tadi? Ini kan? Oke, sekarang kita ganti. Kita ganti supaya beda. Kita ganti supaya beda background atau gambarnya, gambar identitas kelasnya saya ganti misalnya gambar kupu-kupu ya. Gambar kupu-kupu ini saya ambil untuk MIPA 3. Oke, selesai. Kembali seperti tadi, kirim ya, kirim, terus ambil link, pendekkan, salin. Udah ya, salin. Nah, kita tutup, kita balik ke sini. Yang sudah ada kelasnya tadi, karena kita sudah tidak pakai yang ini, maka setelah kita masuk ke sini, ini ada daftar hadir, kita klik di settingannya di sini, daftar hadir ini, kita bisa buang. Saya klik sini. Nah, ini kita buang dulu. Nah, tadi ada titik 3-nya ya. Bukan materi, ini daftar hadir ya. Ini dari titik yang 3 ini kita buang dia. Kita hapus, bukan kita edit ya, kita hapus. Dan kita akan ganti yang baru. Gantinya sama, klik tugas, buat, materi, kasih judul. Daftar hadir kelas daring. Oke. Dan opsional ini belakangan saja diisi. Ini langsung masuk link. Ini ingat tadi gambarnya, backgroundnya adalah kupu-kupu. Kita cek sekarang. Kita tunggu selesai. Gambarnya kupu-kupu. Sekarang ini saya tutup. Kita buka lewat kelas MIPA 3. Ini kita posting dulu, jangan lupa. Kalau di posting belum berubah. Ya, sekarang saya masuk ke home IPA 3. Dan saya buka di sini daftar hadir kelas daring. Saya buka. Ini ada daftar hadir. Nah, muncul kan gambar kupu-kupu. Cukup seperti ini ya, silahkan mencoba dan nggak usah tergesa-gesa.
malam hari mungkin barangkali enak ya otak-atik seperti ini, kemudian di-checklist, ditandai mana yang sudah, dicatat ya, yang sudah diedit. Jadi yang kemarin mengikuti teknik saya membuat satu form untuk semua kelas dan untuk selamanya, barangkali ada yang pingin sudah terkumpul sehingga tidak perlu melakukan apa namanya sortir data ketika diunduh, karena yang satu form untuk semua seperti ini yang tempo hari kita buat, pada saat kita ngecek kehadiran anak-anak, memang kita harus punya keterampilan untuk mengolah data Excel semacam ini. Ini kan di sini sudah ada tanggal sebenarnya ya, di sini ada tanggal dan seterusnya. Cuman bagi teman-teman yang tidak terlalu mahir untuk ini bermain Excel, ini akan kesulitan untuk mengolah datanya, pasti kesulitan. Karena datanya semakin hari kan semakin banyak. Ini hari tanggal berapa, tanggal berapa, tanggal berapa itu dia akan semakin banyak ini. Ini sampai tanggal 21, 22 dan seterusnya. Ini satu minggu aja sudah segini banyak karena ini terdiri dari semua kelas yang kita ajar. Semua kelas yang kita ajar akan masuk di sini. Nah, masuk di sini semuanya. Nah, bagi yang maunya itu setiap kelas, maka cukup diubah seperti tadi. Diubah atau diedit, bukan diedit ya, diganti tiap kelas sendiri-sendiri. Contohnya MIPA 4 ini. Nanti MIPA 4 ini setelah dipakai, di sini akan muncul respon. Ini belum dipakai. Rencana saya pakai hari Senin ya, minggu kedua. Nah, di sini ada responden yang isi, jadi ada anak-anak. Maka ketika dibuka, maka isinya hanya anak IPA 4, tidak ada yang lain. Jadi ketika dibuka, klik ini, di sini hanya IPA 4. Ini ada tawaran-tawaran ini kalau udah terisi nanti. Demikian, semoga semakin kreatif teman-teman, tidak merasa bingung. Jadi silahkan dipilih mana yang lebih enak untuk membuatnya. Kalau memang suka yang satu form untuk semuanya, silahkan. Kalau kelasnya sedikit, saya rasa satu form itu nggak masalah. Tapi bagi yang pegang kelas sampai belasan, barangkali ya agak keteteran nanti ngerekapnya. Kemudian pakai aja yang per kelas bagi yang kelasnya banyak. Nanti cara ngunduhnya ya jangan lupa cari namanya sesuai nama kelas. Tadi kan tidak ada di halaman utama ya, karena dia salinan ada di bawah sini ya. Bisa dicari nanti nama-nama. Setelah seluruh kelas kita buatkan daftar hadir sendiri-sendiri dari hasil duplikasi tadi ya. Hasil duplikasi misalnya udah semuanya, dan kita menginginkan semua daftar hadir itu terkumpul dalam satu folder agar gampang mencarinya. Caranya cukup sederhana. Jadi caranya begini, kita masuk ke, saya ulangi dari awal, kita masuk ke Google Drive. Kemudian di sini ada drive saya, ya, My Drive. Ini diklik kanan saja, kemudian bikin folder baru. Namai. Nah, saya tadi sudah menyiapkan nama foldernya, saya kasih di sini daftar hadir. Jadi isinya nanti dalam ini daftar hadir semua. Ini baru saya masukkan satu. Sekarang saya ingin memasukkan yang lain. Saya balik ke drive saya. Ini kan ada salinan tadi yang sudah menjadi daftar hadir kelas. Kita cari. Nah, ini ada dua ini kan. Ini sudah dua form ini saya blok. Kemudian saya klik kanan. Di sini ada pindahkan ya, pindahkan ke ya. Setelah kita temukan alamat pindahkan ke, kita klik. Tunggu beberapa saat, carilah nama foldernya. Foldernya tadi bernama daftar hadir. Daftar hadir. Nah, ini daftar hadirnya. Kemudian perintahkan untuk dipindahkan. Tunggu beberapa saat sampai notifikasi ini mati ya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita cek di drive. Kita cari folder yang namanya daftar hadir. Cari.
HD daftar hadir. Ini sudah ketemu ya. Jadi saya ulangi, nama foldernya tadi adalah daftar hadir 2020-2021. Ini kita buka, isinya sudah daftar hadir semuanya. Jadi kita nggak bingung nanti untuk ngerekap untuk laporannya karena sudah terkumpul dalam satu folder. Oke, selamat mencoba. Kemudian tutorial sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang baru menemukan channel Kuswin, bantu untuk subscribe, like, komentar, kemudian share ke banyak orang karena saat ini banyak yang memerlukan tutorial-tutorial semacam ini. Sampai ketemu di tutorial-tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.